Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama bermuhasabah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada tokoh revolusioner Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui, yakni tentang mencintai diri sendiri sebagai salah satu bentuk rasa syukur. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita menarik antara seorang profesor dengan mahasiswanya di dalam kelas. Sang profesor bertanya kepada mahasiswanya, "Tahukah kalian kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk yang sempurna?" Tidak ada satupun mahasiswa yang menjawab hingga sang profesor menulis sesuatu di whiteboard. Dalam proses penciptaan bumi, yang pertama kali Allah ciptakan adalah tanah, kemudian gunung sebagai paku bumi yang kuat, selanjutnya air, tumbuhan, hewan, dan yang terakhir Allah ciptakan adalah manusia. Sekarang, apakah kalian tahu hikmah apa yang bisa kita ambil? Lagi-lagi tidak ada satupun mahasiswa yang menjawab hingga sang profesor menjawabnya sendiri. Dalam proses penciptaan bumi, yang paling akhir Allah ciptakan adalah manusia. Setelah seluruh ekosistem di bumi ini siap. Ini artinya bahwa bumi telah siap menyambut kedatangan manusia. Dan dengan konsep inilah manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna. Tapi Prof, bukankah manusia itu disebut sempurna karena akal dan hatinya? Seorang mahasiswa menyanggah. Yaps, tepat sekali. Secara intrinsik, manusia memang diberikan akal dan hati. Dengan akal, manusia mampu mengenal siapa penciptanya, dan dengan hati, manusia mampu mengenal siapa dirinya. Keduanya ini saling bersinergi dengan sifat makhluk, yakni lemah, hina, dina, dan fana sebagai titik pengenalan manusia. Dan dengan sifat-sifat ini tadi juga, manusia akan mampu mengenal siapa penciptanya. Demikian jelas sang profesor. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senada dengan hal tersebut, kata Allah dalam Quran surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam rupa yang sebaik-baiknya. Telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesempurnaan kepada manusia baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana cara kita mencintai diri sendiri sebagai perwujudan daripada kesempurnaan yang Allah anugerahkan? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dunia ini ada dua status. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah hamba. Status Tuhan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia menyandang gelar sebagai seorang hamba. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk yang dianugerahkan kesempurnaan oleh Allah, baik secara batiniah maupun secara lahiriah, manusia memiliki 3 misi utama yang mestinya diemban. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khalifah, dan yang ketiga adalah dakwah. Yang pertama adalah ibadah. Kata Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jelaslah sebagaimana firman Allah
tadi bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, hendaknya kita menjadikan segala aktivitas kita di luar ibadah wajib untuk senantiasa meniatkannya hanya beribadah kepada Allah. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, misi manusia yang kedua adalah khalifah. Kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Berdasarkan ayat tadi, sebagaimana kita tahu bahwa sebagai manusia kita juga ditugaskan sebagai khalifah, yakni memakmurkan bumi, mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan di muka bumi, beriman dan beramal soleh, serta saling bekerja sama untuk menegakkan kebenaran. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misi manusia yang terakhir sebagai seorang hamba adalah dakwah. Kata Allah dalam firman-Nya, Quran surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 misi utama yang mestinya diemban manusia yang menyandang gelar hamba. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khalifah, dan yang ketiga adalah dakwah. Sahabat taat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 misi utama yang mestinya diemban manusia yang menyandang gelar hamba. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khalifah, dan yang ketiga adalah dakwah. Mudah-mudahan dalam momentum bulan suci Ramadan ini, dalam momentum bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan, kita semua senantiasa Allah mudahkan untuk istiqomah beribadah, untuk istiqomah menjalankan tugas sebagai khalifah, dan istiqomah dalam berdakwah, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun tindakan. Demikianlah yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.